Cek, cek. Cek. Cek, cek, cek. Lu. Cek. Lu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uhayyikum tahiyatal islamiyah, fahiya salam, tahiyatu alil jannah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah innakum bi khair, innakum bi khairin. Wa kaifa asbahtum? Asbahna bil khair. Wa qabla an nabda'a hadha at-ta'lim fi hadha al-yawm fa khairul lana an naftatiha hadhihi al-jalsah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nad'u Allah ta'ala li suhulatina fi ta'allum wa asa ma ta'allamna hadha al-yawm yanfa' lana jami'an bi wasilati du'a. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Boleh kita tambahkan sebelum min da'watin la yustajabu laha, boleh kita tambahkan wa min du'ain la yusma, wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, alhamdulillah abang kakak semuanya, semoga kita semuanya masih berada di dalam lindungan dan rahmat Allah selalu. Untuk yang di Zoom, bagaimana kualitas Zoomnya? Gimana ya? Seluruh kota aman ya? Nggak ada terkendali? Baik, karena kita sudah mulai hari ini, maka setelah ini sesuai dengan kesepakatan kita, yang terlambat bukan saya berdirikan, tetapi dia harus berdiri sendiri. Yang sebelah sini coba agak sedikit geser. Nah, ya silahkan dibuka ini ya, agak sedikit lagi geser. Sudah? Ayyuha. Qabla an nabda'a ila darsinal jadid, kama kal'adah nahnu nata'allam, seperti biasa kita belajar. Wa as'alukum qalilan, saya akan bertanya sedikit demi sedikit. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat jami'an, ma hadha? Mulai. Ma hadha? Ma hadha? Dzalika kitabun. Ahadha kitabun? Dzalika kitabun. Ma hadha? Dzalika qalamun. Alhamdulillah, masya Allah, emang teladan banget antum tuh. Saya nggak nyuruh berdiri loh tadi ya. Katanya udah kesepakatan gitu kan. Berapa menit? Setengah jam. Kok nggak sekalian aja sampai terakhir gitu? Cukup 5 menit, silahkan dihitung sendiri ya. Hitung sendiri yang datang terlambat ya, silahkan kesepakatan 5 menit. Kemudian setelah itu langsung duduk sendiri.
tanpa aba-aba. Berdirinya tidak usah dikasih aba-aba, duduknya juga tidak usah dikasih aba-aba. Baik. Ainal qalamu? Ainal qalamu? Al-qalamu fil. Ya, jangan lupa al-qalamu fil al-qalamu fil jaybi. Baik, sekali lagi. Ainal qalamu? Al-qalamu fil jaybi. Al-qalamu fil jaybi. Ainal kitabu? Al-kitabu ala. Apa bahasa Arabnya peci? Kolan suwatun. Kalau semuanya Ustadz kita nggak pakai peci. Oke. Ini selain peci apa namanya di sini? Kepala. Apa bahasa Arabnya kepala? Ra'sun pakai hamzah. Ainal kitabu? Kok ala ra'sun? Waduh. Ini mulai. Setelah ala, fi, fauqa, tahta, waro'a, kalimat setelahnya pasti datang dengan harokat kasrah. Sekali lagi, ainal kitabu? Alar ra'si. Ainal kitabu? Alar ra'si. Kenapa harus pakai alif lam? Lebih dari 2 kata. Yang lain? Kenapa harus pakai alif lam? Kenapa nggak ala ra'si gitu aja? Gimana? Alhamdulillah, karena kita sudah mengetahui pasti letak bendanya. Ya? Kalian tahu bukunya di mana? Kelihatan? Makanya alar ra'si, alif lamnya menandakan bahwa itu kita sudah mengetahui dengan pasti di mana posisinya. Baik. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Ayo. Ma hadhihi? Hadhihi minasyatun. Kalau saya buka hadhihi minasyatun. Kalau saya tutup dan saya ma hadhihi? Apa? Mu'asyirun, anggap saja ini adalah alat untuk menunjukkan sesuatu. Ma hadhihi? Ainal minasyatu? Ainal minasyatu? Alas. Sekali lagi. Ainal minasyatu? Alas saburati. Ainal ustadu? Ainas saburatu? As-saburatu waro'al, ya, waro'a al ustadi, kemudian disambung menjadi waro'al ustadi. Masa sabura amamal ustad? Terus kalian mau lihat apa? Udah ya? Baik, kita masih banyak punya kosakata. Kalau itu kayaknya husnuzon saya,
kalau tidak kita ucapkan, kayaknya lama-lama akan hilang semua ini. Gitu ya? Pripun Pak Yai? Nggih. Itu bahasa Sanskerta. Hanya Ustaz awal yang tahu. Oke, hilang bersama kenangan. Janganlah sok-sok romantis. Ayo, jama'atan. Kitabun. Kitabun. Hadza kitabun. Ma hadza? Alhamdulillah. Ahadza kitabun? Oke, sebutkan yang lain. Apa kosakata yang pertama kali kita belajar yang ada di dalam buku ini? Apa yang ada di dalam buku? Qulu jama'atan. Qirtasun. Qirtasun. Ma makna qirtasun? Kertas. Baik. Summa akhar Tobashirun. Tobashirun. Ma makna tobashir? Kapur barus. Kapur tulis. Untuk menulis apa? Menulis di mana? Bahasa Arabnya papan tulis? Saburatun, artinya papan tulis. Kalau whiteboard, kan bahasa Inggrisnya ada kan? Ada whiteboard, ada blackboard kan? Nah, kalau bahasa ini ya saburatun. Terus yang saburah itu yang mana? Ustaz Sona silahkan lewat sini, lewat depan. Baik, selanjutnya udah lihat sini sama-sama. Maq'adun. Maq'adun. Kursiyun. Kursiyun. Babun. Saburatun. Saburatun. Tallasatun. Tallasatun. Minasyatun. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Wa ma hadhihi? Ma hadhihi? Ainal minasyatu? Sejak kapan ada alal tollasati? Itu alif lam samsiyah atau alif lam qamariyah? Berarti alat tollasati. Baik, sekarang kebalikannya. Ainal minasyatu? Mana ini kan kebalik. Ainal minasyatu? Tahta tollasati. Sudah? Ainal minasyatu? Ala saburati. Summa al kalimatul ukhra, al kalimah al ukhra mimhatun. Mimhatun. Mada makna mimhatun? Penghapus. Sekarang temannya penghapus pensil ada namanya mibratun. Mibratun. Ikhwan, mibratun. Akhwat, mibratun. Oh, 6. Apa itu?
Sudah? Ingat-ingat semuanya ya. Ma makna mibratun? Rautan, bukan raut wajah tapi rautan pensil ya. Bukan rautan wajah. Sekali lagi biar ingat. Mibratun. Mibratun. Mimhatun. Tallasatun. Mu'asyirun. Ma makna mu'asyirun? Penunjuk. Oke. Selanjutnya miknasatun. Ma makna miknasatun? Sapu. Apalagi kata-katanya? Mistoratun. Ma makna mistoratun? Penggaris. Ma makna haitun? Din. Ma makna jidarun? Pakai ro ya, bukan pakai ta. Ya, jidarun. Ma makna jidarun? Dinding. Nah, sekarang kharitatun. Ma makna kharitatun? Peta. Ma makna taqwimun? Baik, jamaatan. Taqwimun. Kharitatun. Iya. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita yang baru. Silahkan ditutup terlebih dahulu bukunya. Oke. Silahkan ditutup bukunya dan silahkan perhatikan ke depan. Minggu lalu, walaupun sedikit yang datang, ya, tapi saya yakin yang tidak datang juga ikut Zoom, insya Allah. Insya Allah, ya. Ikut Zoom ya, yang minggu lalu nggak datang ya. Oke, berarti husnuzon saya insya Allah tepat lah. Untuk yang tepat. Kita kemarin sudah menuliskan di sini ada beberapa kata dan itu semuanya kita sebut dengan domir. Apa itu domir? Kata ganti. Untuk siapa? Untuk orang ataupun bisa untuk benda, ya. Tapi lebih tepatnya adalah untuk orang. Ada kata ganti untuk orang pertama, ada kata ganti untuk orang kedua, dan ada kata ganti untuk orang ketiga. Kata ganti untuk orang ketiga berarti orangnya tidak ada bersama kita. Di dalam bahasa Arab juga disebut dengan ghaib ataupun ghaibah. Ya, pernah dengar kata-kata sholat ghaib? Kenapa sholat ghaib? Karena mayatnya nggak ada bersama kita. Kalau ada bersama kita mayatnya, maka itu sholat jenazah. Itu ya. Kemudian yang kedua, di dalam bahasa Arab juga disebut dengan, ataupun di dalam bahasa Indonesia kemarin adalah kata ganti orang kedua. Di dalam bahasa Arab disebut dengan mukhatab. Mukhatab itu adalah orang yang kita ajak ngobrol, orang yang kita omongin, orang yang kita tuju ataupun yang dituju oleh omongan kita. Kemudian ada satu lagi kata ganti untuk orang pertama disebut dengan mutakalim. Mutakalim adalah orang yang berbicara. Terus apa kaitannya dengan pelajaran kita yang baru ini? Kita hari ini akan mempelajari sedikit tentang kata kepemilikan. Ini ada mahada. Punya siapa pulpen ini? Ini ada peci, punya siapa peci ini? Ini ada gedung, punya siapa gedung ini? Gitu kan? Oleh karena itu kemarin kita harus mengetahui terlebih dahulu kata ganti untuk orang, baik itu orang pertama, kedua ataupun orang ketiga. Yang di dalam bahasa Arab disebut dengan domir. Sudah hafal semuanya? Insya Allah, ilham yasha, masya Allah. Itu ya. Oke, coba dicek. Hiya, huwa, huma. Oh, kayaknya kalau tanpa lagu kan. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, huna. Anta, antum, antum.
anti, ana. Berapa jumlahnya? 4. Benar. Ayo. 14. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Untuk kata ganti orang ketiga ada 6. Setelah itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Berarti untuk kata ganti orang kedua ada 6. 12. Tinggal 2 lagi kata ganti untuk orang yang pertama. Ana, nahnu. Ya, ana, nahnu. Nahnu, Ustadz, apakah nahnu itu harus semuanya berbicara? Tidak. Tapi satu mewakili untuk semuanya, itu nahnu, kita. Sudah ya? Kemarin sudah ditulis semua ya? Oke, sekali lagi. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ingat-ingat sering antum. Itu kata ganti untuk orang ke saya yang ngomong antum. Berarti kata ganti orang ke 2. Cuman bentuknya banyak. Kemarin sudah kita tuliskan, kalau huwa itu kata ganti orang ketiga jumlahnya 1. Ya. Huwa kata ganti orang ketiga jumlahnya 1. Ingat ya, 3, 1. Udah? Huma kata ganti untuk orang ketiga jumlahnya berapa? 2. Ingat ya, 3, 1, 3, 2. Hum itu kata ganti untuk orang ketiga jumlahnya berapa? 3 orang ataupun lebih. 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa, dan seterusnya. Sama hiya juga seperti itu, tapi untuk perempuan. Kata ganti untuk orang ketiga jumlahnya 1, hiya. Kalau jumlahnya 1 laki-laki berarti huwa. Huma berarti kata ganti untuk orang ketiga jumlahnya berapa? 2. Hunna kata ganti untuk perempuan yang jumlahnya banyak. 3. Banyak dalam bahasa Arab itu 3 dan seterusnya. Kalau di dalam bahasa Inggris 2 dan seterusnya. 1 mobil, car ya. Kalau 2 mobil tinggal tambah s, car s, gitu kan? Car s. Kalau di dalam bahasa Arab 1 disebut dengan mufrad, tunggal. 2 ya musanna, ganda. 3 baru masuk hitungan jamak. 3 itu baru disebut banyak di dalam bahasa Arab. Seperti itu ya. Kemudian anta itu kata ganti orang kedua tapi jumlahnya 1. Kemudian antuma kata ganti untuk orang kedua jumlahnya 2. Antum. Nah, itu kata ganti untuk orang kedua jumlahnya banyak. Gitu ya. Gitu juga anti kata ganti untuk orang kedua jumlahnya berapa? 1. Kemudian antuma kata ganti untuk orang kedua jumlahnya 2 orang. Antunna untuk perempuan kata ganti untuk orang kedua jumlahnya 3 atau lebih. Saya dipahami ya. Berarti kalau lihat 2 orang berarti ada antuma. Antuma karena 2 orang laki-laki dan perempuan itu sama, antuma. Tapi kalau saya menunjuk anta, anti, itu kata ganti untuk orang kedua jumlahnya 1. Antum. Nah, itu udah banyak, berarti semuanya kena nih. Antunna termasuk kecuali yang belakang itu 1. Nah, udah langsung lari dia. Kalau antunna berarti semuanya yang akhwat itu masuk semuanya. Ana itu kata ganti untuk orang yang berbicara. Nahnu juga untuk kita semuanya. Baik.
Baik, sekarang contoh yang pertama. Hadza kitabun. Al-kitabu 'alal maktabi. Hadzal kitabu li. Hadzal kitabu li. Berarti li itu kepemilikan untuk saya. Baik, sekarang saya rubah coba. Hadza kitabun, al-kitabu 'alal maktabi. Dzalikal kitabu laka. Berarti punya siapa buku ini? Punya kamu. Laka. Kalau saya rubah menjadi dzalikal kitabu laki, berarti menjadi untuk perempuan. Seumpama hadzal kitabu laka. Hadzal kitabu laki. Seperti itu ya. Berarti laka itu untuk anta. Sambungannya kemarin kita harus mengetahui kenapa kemarin saya ajarkan domir terlebih dahulu, karena nanti menyesuaikan. Li berarti domirnya siapa? Ana. Kemudian laka domirnya apa? An. Laki domirnya anti. Gitu ya. Nah, ini ana, anta, antuma. Dari sini semuanya kita kembangkan. Ustadz, bagaimana kalau kata ganti orang ketiga? Hadzal kitabu, seumpama orangnya nggak ada di sini. Siapa yang nama anak laki-laki dulu nih? Yang nggak ada di sini kira-kira siapa? Oh, Bang Eka. Bang Eka masih ada di belakang. Hah? Anggap aja nggak ada. Masih ada di belakang. Oke, kita anggaplah ya Muhammad Cristiano Ronaldo gitu ya. Masih teringat ya? Masih teringat ya pelajaran fikih ya? Nah, Muhammad Cristiano Ronaldo ya itu nggak ada di sini kan? Orangnya juga nggak tahu nama siapa itu kan gitu. Hadzal kitabu li Muhammad Cristiano Ronaldo. Kalau mau saya pendekkan, idan hadzal kitabu lahu. Kalau yang sudah hafal doa bacaan ketika sholat jenazah, hafal? Nah, itulah contohnya yang paling tepat. Untuk laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha. Di sini pasti banyak yang salah, saya yakin itu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi. Kenapa wa'afihi? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Ayo mulai. Allahumma ighfir laha, kemudian wa'afiha. Coba sekali lagi ya. Laki-laki ya. Allahumma ighfir udah wa'afihi wa'fu an. Allahumma ighfir laha. Nah, kenapa wa'afihi di situ? Ada fi.
Afiyatun. Ya, jadi fi-nya di sini bukan fi seperti ini, beda lagi. Hah? Kok jadi berubah? Ayo, habis lihat apa? Ayo, habis lihat apa ini? Hah? Wa'afiha atau afihi? Wa'afi, karena hanya di sini ha domir. Saya yakin karena saya sudah pernah sering sekali mendengar, pasti salahnya di situ. Ya. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal salji wal baradi wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minan danas. Allahumma baddil. Enggak hafal ya? Kan sampai terakhir, Allahumma abdil daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi. Enggak hafal sampai situ. Sampai seterusnya enggak hafal. Enggak apa-apa lah. Cukup untuk sementara. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Cukup. Ustadz, masa segitu terus? Kita kan SPA, lain daripada yang lain. Hafalkan sampai terakhir. Ya. Untuk yang perempuan itu ha. Untuk yang laki-laki sama dengan takbir keempat. Apa bacaan takbir keempat? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Gitu ya. Berarti kalau untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Baru wali ikhwana alladzina sabaquna bil iman ra'ufur rahim. Gitu kan? Itu semuanya berdasarkan kita harus mengetahui kata ganti untuk kepemilikan ataupun arah tujuan pembicaraan. Ya, makanya kemarin saya ajarkan terlebih dahulu, saya kasih terlebih dahulu bagaimana domir. Ya, ini masih domir single ini yang masih satu. Anta satu, ana satu, laki satu. Ini belum yang dua-dua, nanti yang dua-dua beda lagi. Gimana, lanjut? Masih ada waktu ya? Oh masih lama ya? Kalau saya rubah di sini menjadi huwa, seperti tadi Muhammad Cristiano Ronaldo, berarti menjadi huwa. Berarti di sini menjadi lahu. Domirnya huwa. Kalau menjadi Siti Migrofah ataupun Mia Zanjabila, apa artinya Mia Zanjabila? Hah? Wedang jahe. Zanjabil artinya jahe, Mia itu artinya air. Hati-hati ya, yang ngasih nama anak hati-hati ya. Oh keren ya, kayaknya Ustaz keren ini. Apa namanya? Oh, Mia Zanjabila. JSR, mentang-mentang buat JSR di pondok ya. Kemudian anaknya dinamain dengan Mia Zanjabila. Ya, hati-hati airnya. Ustaz kok bisa Mia? Mia itu air itu kan maun. Benar ya? Maun. Kalau dia banyak menjadi miyahun. Orang Arab menyebutnya dengan moya. Bukan Bang Moyo. Moya.
ataupun mia. Ya, ini maun ataupun mia. Mia dari kata-kata mia kemudian disebut menjadi mia. Kemudian zanjabil itu artinya jahe. Mia zanjabila berarti air jahe. JSR. Dah, lanjut sini ya. Kemudian kalau kita mau ingin hiya maka menjadi laha. Ini yang single-single udah semuanya? Sudah ya? Baik. Coba satu ini aja dulu kita praktekkan ya. Dzalikal kitabu li. Berarti punya saya. Kalau ini anta. Dzalikal kitabu laka ataupun dzalikal kitabu laki, dzalikal kitabu lahu, dzalikal kitabu laha. Kenapa ya laha? Karena dia untuk kata ganti orang ketiga yang tidak ada di sini. Seperti itu ya. Nah, nanti ada lagi, Ustadz, bagaimana nahnu? Nahnu lana. Kalau mau kita turunkan sampai habis, di buku nggak habis ya nanti ya, cuma berapa saja. Laka, kemudian antuma, lakuma, antum, lakum, laki, lakuma. Kemudian ini menjadi lakunna. Kemudian lahu, lahuma. Kemudian lahum. Kemudian hiya, sama lahuma. Kemudian hunna menjadi lahunna. Itu kalau lengkapnya seperti itu. Kalau saya tanyakan liman hadhihi saburatu, hadhihi ataupun tilka saburatu, punya siapa saburo ini? Berarti punya kita semuanya. Kita menjawabnya tilka saburatu sekali lagi, liman hadhihi saburatu tilka. Karena ada hadhihinya di situ. Berarti harus menggunakan tilka ataupun hadhihi. Kalau kalian dekat, hadhihi saburatu lana ataupun tilka saburatu lana. Sekali lagi, liman hadhihi saburatu tilka saburatu lana. Bisa dimengerti ya? Oke. Untuk sementara coba silahkan ditulis terlebih dahulu. Setelah ini kita lanjutkan lagi.
Sudah selesai? Yang sudah selesai, coba silakan dibuka bukunya terlebih dahulu. Pelajaran ke-6, Ad-Darsus Sadis. Sadis. Ya, karena mulai dari sini nanti pelajarannya mulai sadis. Ini pembukaannya. Udah kelihatan kan tadi kan? Masuk bab ini mulai agak bingung-bingung. Karena memang di sini mulai ini udah mulai sadis-sadis emang. Sadis artinya ke-6. Ad-darsul awal ats-tsani. Kalau kayak yang di bahasa Inggris kan ada first, kemudian yang kedua second, kemudian yang ketiga third, ada seperti itu. Sampai nanti ke 10. Bahasa Arab juga seperti itu. Al-awwalu, ats-tsaniyu ataupun ats-tsani, ats-tsalitsu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu. Sadis. Ya. Ustaz kok jauh sekali bedanya? 6 bahasa Arabnya berapa? Sittatun kok bisa menjadi sadis? Itulah perubahan yang sadis. Ya kan? Wahidun satu isnani dua. Dulu kan kita belajar gitu. Wahidun satu isnani dua, satu tiga, khamsatun lima, sittatun, kemudian as-sadis. Sadis, emang sadis. Ya, perubahannya dari sittatun menjadi sadis. As-sadisu, as-sabi'u, masih nyambung. As-sabi'u dari kata-kata sab'atun. Kemudian as-saminu, as-samin dari kata-kata samaniyatun. Kemudian at-tasi'u dari kata-kata tis'ah. Kemudian al-ashir dari kata-kata asyara. Emang yang nggak nyambung cuma satu, sadis emang. Ya. Sudah? Yang belum selesai tulisnya dilanjutkan nanti. Insya Allah setelah membaca ini kita akan lebih mantap lagi pemahamannya. Silahkan ya diikuti setelah saya semuanya. Ana ustadun. Li kitabun. Hadzal kitabu li. Anta tilmidun. Laka kurrasatun. Hal hadhil mistaratu laka. Ada yang bisa jawab? Naam. Naam hadhil mistaratu li. Alhamdulillah. Selanjutnya anti Fatimatu. Nah, ingat ya, Fatimatu bukan tun. Sekali lagi, anti Fatimatu. Laki mandilun. Hadzal qalamu wal musallasu laki. Nanti yang belum paham artinya silakan digarisbawahi terlebih dahulu. Setelah kita baca, kemudian nanti silakan ditanyakan. Selanjutnya, Muhammadun waladun. Huwa tilmidun. Fi hadhil madrasati. Lahu kurrasatun wa mimhatun. Aisyatu bintun. Hiya tilmidatun. Fil madrasatil ibtidaiyati.
Laha mahfazatun. Hah? Oh, di situ haqibatun. Oke. Laha haqibatun. Wa mandilun. Sama? Oh, sama. Hal laha khizanatun fil baiti? Jawabannya? Naam. Laha khizanatun fil baiti. Ma makna khizanatun? Lemari. Oke, selanjutnya saya bacakan pertanyaannya, antum yang baca jawabannya. Ya. Hal laka qalamu hibrin? Aina qalamu hibrin? Huwa fil baiti. Man dzalikal waladu? Huwa Ahmad. Hal li Ahmada qalamun? Na'am lahu qalamun 'alal maktabi. Ahadhil minqalatu laka? La tilkal minqalatu li Ahmad. Aina firjaruka? Huwa fil hujrati. Huwa fil hujrati. Oke, lanjut. Man fil hujrati? Fil hujrati Khadijah. Madza li Khadijata? Li Khadijata haqibatun wa qurrasatun. Haqibatun wa qurrasatun. Man anti? Ana Maryam. Ada yang namanya Maryam? Ada? Oh, anak saya tadi ya. Anak saya Sudar juga Maryam. Mungkin antum setelah ini mau punya anak pengen Maryam juga boleh. Geser. Sadis. Udah, lanjut. A anti tilmidatun? Na'am, ana tilmidatun. Hal laki qirtasun? La, bal li qurrasatun. Hadhil kharitatu laki? Na'am, hiya li. La, bal hiya li hamidi. La, bal hiya li hamidin. Ini yang online gimana nih? Udah ada pada ini Pak? Ada bukunya nggak itu? Gimana kabar yang online nih? Kayaknya santai-santai aja nih. Sebagian ada, sebagian lagi belum ada. Oke lah, yang belum ada berarti bersabar ya. Mungkin dalam pengiriman. Mungkin. OTW. Apa artinya OTW? Udah, lanjut lagi, sedikit lagi. Masih ada waktu 5 menit lagi. Huna faslun. Anta fil fasli. Laka mistaratun. Wa qalamu rasasin. Alal maktabi. Nanti kata-kata, pokoknya ada kata-kata yang belum dimengerti silakan garis bawahi ya. Lanjut. Walaka qalamu hibrin fil jaybi. Hallaka mibratun fil jaybi. Naam. Oh, bingung, nggak ada di situ ya. Oh ya, emang nggak ada. Hadhil minqalatu laka. Wa hadzal kitabu li. Tilkal kharitatu lil ustadi.
Hadzal waladu huwa hamidun. Lahu abun wa ummun. Al-abu fil baiti. Wal ummu fil matbakhi. Hal fil baiti hujratun? Naam. Fil baiti hujratun. Hal fil matbakhi hujratun? La. La. Kemudian lanjutnya gimana? Ada nggak kamar di dapur? La. Bal. Al hujratu fil bait. La bal hujratu, akan tetapi kamar itu ada di dalam ruangan rumah. Lanjut. Ya Maryamu. Hadhil hujratu laki. Jawabannya mana, ada tanda tanya di situ. Fi hadhil hujrati sarirun. Wa huwa laki. Li sarirun. Fil hujrati. Ala sariri. Hasirun wa mikhaddatun. Wisadatun. Bijani bis sariri. Mindadatun. Hiya li. Lil mindadati jarrarun. Walil jarrari miftahun. Alidzalikal babi miftahun. Wara'a dzalikal baiti bustanun. Fil bustani syajaratun. Tahta syajarati rajulun. Huwa khadimun. Lahu miknasatun. Nah, sekarang jawab. Madza lil khadimi? Jawab, coba, ada yang bisa? Kan sebelumnya udah ada jawabannya. Tahta syajarati rajulun wa huwa khadimun lahu miknasatun. Madza lil khadimi? Lil khadimi lil khadimi miknasatun. Wa madza 'ala syajarati? 'ala syajarati waraqun wa thamarun. Dah habis. Kira-kira setelah baca ini ada tambah pusing apa yang tambah paham? Tambah sadis. Oke, coba sebelumnya. Fiman minkum lam ya'rif ma'nal kalimah. Ada yang mau bertanya tentang arti kata-kata di situ? Coba satu-satu biar nggak terlalu sadis. Semuanya. Allahu Akbar. Kok jujur sekali? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi insya Allah nanti setelah ini paham semua lah. Coba, yuk kata-kata yang kira-kira dianggap sulit dulu apa? Jarrarun. Mikir.
Jarrarun. Terus yang lain? Apa? Kharitatun. Ma makna kharitatun? Kharitatun sudah. Kharitatun manahu peta atau tanggal? Peta. Yang lain? Bustanun khadimun. Bustanun. Terus apa? Haqibatun. Ada yang bawa lagi ini? Ada cadangan? Haqibatun. Kok nggak rata gini nih? Yang lain? Syajaratun. Oh, Masya Allah, semuanya kayaknya nih. Syajaratun. Terus lagi. Apa? Oh, hasir. Masyaallah. Hasirun jarrar sudah. Ada lagi? Oh, hakibatun udah. Terus apa lagi? Udah. Mikhaddatun. Ada mikhaddatun di situ? Ada? Mikhaddatun. Terus mandilun. Mandilun. Sarirun. Udah? Udah, itu dulu. Baik, jamaatan. Kita sebut dulu. Syajaratun. 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 Nah, kaitannya bustanun. Bustanun. Kemarin apa yang masih ada yang ingat apa artinya bustan? Kebun. Biasanya yang di kebun itu ada apa? Pohon itu bahasa Arabnya. Dua kosakata sudah terlewati. Bustanun artinya garden. Ini garden. Syajaratun pohon. Apa bahasa Inggrisnya pohon? Apa bedanya sama grass? Udah? Dua kosakata udah ya? Bustanun, syajaratun sudah? Baik. Kemudian khadimun. Ma mana khadimun? Pembantu ataupun pekerja, pembantu. Fil bustani khadimun. Kalau dia pakai khadimatun maka dia pembantu perempuan. Sudah? Berarti khadimun, oke. Kemudian jarrorun, oke, jarrorun terakhir. Haqibatun. Haqibatun sama dengan mahfazatun. Apa makna mahfazatun?
Udah dengar semuanya? Apa artinya apa? Mahfazatun itu sama dengan hakibatun. Kalau di buku saya itu masih menggunakan mahfazatun. Ya. Boleh pakai hakibatun, boleh pakai mahfazatun. Artinya tas. Kemudian jarrorun, sampingnya mindodatun, walil mindodati jarrorun. Kemarin mindodatun artinya mindodatun. Sudah pernah kan saya kasih tahu? Minggu lalu juga kayaknya ada mindodatun. Apa? Kursi apa meja? Meja. Ya, meja. Kemudian meja yang tinggi boleh, ataupun kalau sekarang meja-meja yang di kantor-kantor kita sebutannya sebenarnya itu masuknya ke enggak ada mindodatun. Ya. Meja. Saya pernah nyebutkan kursi kah? Pernah ya? Oh, berarti saya salah sebut. Meja. Pantesan kok kayaknya bingung ya. Oke, yang sudah pernah dimanapun Anda berada menulis kursi guru berarti dirubah menjadi meja guru ataupun meja yang jarror itu sama dengan durjun. Apa artinya durjun? Laci. Kenapa disebutnya jarror? Karena ada rodanya kecil kemudian bisa ditarik. Nah, itulah karena itu disebut dia dengan jarror. Maka jarror di sini adalah laci. Walil jarrori miftahun. Mana miftah? Kunci. Alidzalikal babi miftahun. Apakah pintu itu juga punya kunci? Naam. Nanti sudah ya. Jarror artinya laci ataupun bahasa lainnya adalah durjun. Hakibatun sudah, durjun udah. Hasirun itu secara bahasa artinya adalah tikar ataupun sesuatu yang dianyam. Tetapi sekarang kita tidak menemukan lagi ada nggak ranjang kemudian dialasi dengan tikar? Masih ada ya? Oh, berarti masih ada lah. Ya. Kirain udah nggak ada karena orang modern semua kan. Tikar ataupun sesuatu yang dianyam disebut dengan hasir, gitu ya. Untuk mengalasi sarir, mana sarir? Ranjang, tempat tidur. Makanya alas sariri hasirun, di atas ranjang itu ada tikar terlebih dahulu karena ini bukunya dibuat tahun sekian-sekian, gitu ya. Jadi masih mengambil pengalaman dan hidupnya orang tahun sekian-sekian. Kalau sekarang, wah apa itu satu? Nggak ada lagi. Sarirun tempat tidur. Kemudian miqaddatun. Miqaddatun itu sama dengan wisadatun. Mana wisadatun? Bantal. Bantal itu wisadatun ataupun miqaddatun. Kemudian yang terakhir mandilun. Ini tempat tidur ataupun ranjang. Kemudian miqaddatun sama dengan wisadatun, artinya bantal. Mandilun. Ya, mandilun itu bentuknya persegi 4, ada yang persegi panjang seperti ini. Kadang-kadang orang membuatnya tapi digunakan untuk mengelap keringat. Serbet bisa, tapi lebih tepatnya adalah sapu tangan. Karena serbet itu kayaknya itu khusus buat di dapur lah. Jangan setelah megang serbet kemudian ke muka kan. Mandilun itu lebih tepatnya ke sapu tangan. Sudah? Ada lagi? Nanti kalau memang masih ada pertanyaan silahkan digaris bawahi. Minggu depan silahkan ditanyakan. Ya, sekali lagi saya ulangi, jarror sama dengan durjun artinya laci, khadimun artinya
pembantu. Bustanun artinya garden. Haqibatun sama dengan mahfazatun, ya, tas. Syajaratun pohon ataupun kayu. Hasirun tikar ataupun sesuatu yang dianyam. Miqaddatun sama dengan wisadatun. Mandilun sapu tangan. Sarirun ranjang ataupun tempat tidur. Sudah ya? Baik, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi, masih dalam judul yang sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah memberkahi ilmu-ilmu yang kita pelajari ini dan bisa kita transferkan ke orang yang membutuhkannya lagi. Allahumma qad istauda'naka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina 'anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna 'ilman nafi'an. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.